Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadhanu ila Ramadhana wal jum'atu ilal jum'ati was sholatu ila sholati mukaffiratul lima bainahunna idzatunibatil kabairu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan, Jumat ke Jumat, sholat ke sholat, itu mukaffiratun, menghapuskan dosa dan kesalahan di antara keduanya. Makanya kita enak. Jadi umat Nabi Muhammad itu enak kalau kita bisa menjaga puasa 1 bulan Ramadan ini pun. Kita jaga pun. Jadi zaman Rasul itu ada sahabat A'rab datang kepada Rasulullah, ya Rasul, apa yang diwajibkan oleh Allah di dalam beragama ini? Jadi setelah syahadat itu dijelaskan, ya wis sholat 5 waktu. Itu aja Rasul, iya. Enggak ada tambahannya, tidak. Terus sesudah sholat 5 waktu apa Rasul? Zakat. Zakat mal atau zakat fitrah. Cuman itu ada Rasul, enggak ada tambahan, enggak ada. Terus sesudah itu apa Rasul? Puasa bulan Ramadan. Itu aja Rasul, iya. Enggak ada tambahan lagi, enggak ada. Terus sesudah itu apa Rasul? Ibadah haji ke Baitullah. Nah, sekali seumur hidup. Cuman itu Rasul, iya. Baik Rasul, saksikan, aku akan menjaga semua itu, enggak saya tambahi dan enggak saya kurangi. Nah begitu si A'rab ini berkata demikian, apa sabda Rasulullah? Kalau kamu benar, kalau dia benar dengan ucapannya, dia adalah ahli surga. Jadi asal jogo sholat 5 waktunya, jogo zakatnya, jogo puasanya, dan jogo hajinya, udah kita nggak melakukan yang lain-lainnya, nggak nambah-nambah atau nggak ngurang-ngurangi, dijamin masuk surga. Nah itu enaknya. Makanya Rasulullah menjelaskan, Ramadan ke Ramadan itu menghapuskan dosa di antara 2 Ramadan tersebut. Jadi begitu memasuki bulan Ramadan, kenapa kok bulan Ramadan itu senang? Karena begitu memasuki bulan Ramadan, kesalahan dan dosa kita yang nggak mungkin dihapuskan dengan Jumat, yang nggak mungkin dihapuskan dengan sholat 5 waktu, itu bisa dihapuskan dengan bulan Ramadan. Yang nggak terhapus dengan Ramadan, itu bisa dihapuskan dengan Jumat. Yang enggak terhapus dengan Jumat bisa dihapuskan dengan sholat 5 waktu. Ya Allah, ini enaknya. Jadi enaknya jadi umatnya Nabi Muhammad itu seperti itu. Mukaffiratun lima bainahunna, menjadi penghapus dosa dan kesalahan di antara keduanya. Idzatunibatil kabairu, dengan syarat kita tidak melakukan dosa besar. Kita tidak melakukan dosa besar. Apa yang termasuk dosa besar itu? Termasuk dosa besar itu adalah musyrik, murtad, menyakiti kedua orang tua, kemudian menyebarkan fitnah, hoax, kemudian ghibah, itu dosa besar. Kemudian menuduh sesama muslim itu kafir, itu udah menjadikan kita keluar dari agama. Na'udzubillahi min dzalik. Zina itu dosa besar. Membunuh tanpa hak itu dosa besar. Kalau kita menghindarkan dosa-dosa besar itu sudah dijamin surga. Asal kita menjaga Ramadan, Jumat, sholat 5 waktu. Nah itu keistimewaannya itu seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Nah, Rasul menjelaskan tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan apa sih? Ya Allah, huwa syahrus sabri. Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Bulan
kesabaran. Nah, makanya ada satu hadis, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari kesabaran. Nah, maka kita dilatih. Orang yang beriman itu benar-benar dilatih. Sabarnya juga dilatih. Sehingga bukti kesabarannya apa? Ya kita melatih benar-benar, dilatih disiplinnya. Disiplin di dalam akidah, disiplin di dalam ibadah, disiplin di dalam makan minum, disiplin di dalam memenuhi kebutuhan syahwat. Nah, itu dilatih kedisiplinannya. Makan aja walaupun halal, rizkinya halal, tetap dijaga sesuai dengan aturannya. Kalau belum maghrib ya belum makan. Bukan kita nggak punya makanan, ada makanan, tapi kenapa kok nunggu maghrib? Karena kita taat kepada Allah, sabar. Di dalam syahwat, di dalam yang lainnya pun demikian. Nah itu makanya dikatakan syahrus sabri. Bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Kalau kita bisa melatih kesabaran di dalam bulan Ramadan, luar biasa. Wasabru sawabuhu al jannah. Dan sabar tidak ada balasan kecuali surga. Ya, itu jadi kalau kita kepingin masuk surga itu bisa lewat jalur sabar. Makanya banyak wali yang kemudian menjadi wali karena menempuh jalur sabar. Nah, diuring-uring bojone sabar, dinyek sabar, dinganu sabar. Jalur sabar itu nek kuat dadi wali. Ekonomi ini susah, anake wis nganu, tapi kok kita bisa sabar, itu bisa paling mudah mengangkat ke jalur wali. Wasabru sawabuhu jannah, al jannatu. Sabar itu balasannya adalah surga. Waqala, juga Rasulullah masih menjelaskan tentang Ramadan. Ramadan itu apa sih? Awaluhu rahmatun. Permulaannya itu rahmat. Wa ausatuhu maghfiratun. Pertengahannya itu pengampunan. Wa akhiruhu itkum minan nari, dan akhirnya dari Ramadan pembebasan dari api neraka. Jadi kalau kita kepingin termasuk orang-orang yang tanpa hisab masuk surga, bagaimana memanfaatkan Ramadan? Karena dengan kita memanfaatkan Ramadan, kalau hasil kita akan terbebas dari neraka. Jangankan ngicipi, mencium saja tidak. Artinya apa? Orang bisa masuk surga tanpa hisab. Lah itu penjelasan Rasulullah. Wa annallaha ta'ala yang duru fi awali lailatin minhu. Jadi ingat malam pertama Ramadan. Kenapa kok malam pertama ini agung? Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan keagungan Ramadan itu tidak pada malam Lailatul Qadar, tapi ada di malam pertama bulan Ramadan. Nah, itulah berkah doanya Rasulullah diawali dari bulan Rajab, balighna Ramadan. Maka begitu memasuki malam Ramadan, Allah ini memandang. Umat Islam itu dipandang oleh Allah, diteliti oleh Allah. Siapa yang senang dengan Ramadan? Siapa yang datang untuk menyambut Ramadan? Siapa yang memanfaatkan malam Ramadan? Ini semuanya dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang duru fi awwali lailatin minhu ilal muslimin, kepada kaum muslimin. Waman nadhara ilaihi, dan barang siapa yang Allah melihat kepadanya. Begitu dilihat oleh Allah, kok kita dilihat? Oh, itu aman kan tuh. Itu Gusti Allah itu. Oh, itu baru kabeh dilihat oleh Allah satu persatu, itu dilihat. Nah, waman nadzara ilaihi lam yu'adzibhu, maka dia tidak akan pernah mendapatkan azab Gusti Allah. Dia tidak akan pernah disiksa oleh Allah. Loh, kalau malam pertama Ramadan saja udah nggak disiksa oleh Allah, ngopo menteni Lailatul Qadar? Nah, tapi tandanya apa? Kalau malam pertama kita mendapatkan pandangan Allah, tandanya apa? Tandanya kita itu semangat. Di malam kedua, ketiga, keempat itu semangat.
Kenapa? Karena semangat. Begitu dilihat oleh Allah, Allah menurunkan nur ke dalam hati kita, kita nggak bakalan kendor mengisi Ramadan. Lah kalau di malam pertama kita, malam kedua kok mulai hilang semangatnya, pertanda di malam pertama kita belum dipandang oleh Allah. Ya kita harus berusaha supaya menjadi perhatiannya Gusti Allah. Jelas nggak ini? Nah ini luar biasanya itu seperti itu. Nah, lam yu'adzibhum wa yaghfir, dan Allah bakal mengampuni lahum bagi mereka, dan Allah bakal mengampuni lahum bagi mereka fi akhiri lailatin minhu, di akhir Ramadan. Nah begitu akhir Ramadan itu ditelok, oh ternyata ada orang ini yang awal Ramadan itu nggak dilirik oleh Allah, tapi kok dia semangat berusaha. Malam kedua, ketiga, terus dia bersemangat sampai kemudian akhir Ramadan, yaghfiru lahum, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nah, ini kesempatan mulane Rasulullah itu mengajari kita menunggu datangnya bulan Ramadan. Wa qala Jibril. Nah, ini udah kisah Jibril dan selanjutnya. Baik. Itu tentang keutamaan bulan Ramadan. Nah, sekarang kita memasuki kepada puasa. Memasuki kepada puasa. Ya, kita sekarang memasuki puasa. Puasa itu apa sih? Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala, dan telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad alaihi, muga tetap atas Nabi Muhammad as-salatu rahmat ta'zim wassalamu, dan salam kesejahteraan. Man soma Ramadana, man barang siapa soma menjalani puasa, man Ramadana pada bulan Ramadan, wa qomahu, dan dia mengisi Ramadan itu dengan rangkaian ibadah, imanan karena dia yakin, wahtisaban, dan karena dia mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu, maka diampunilah lahu baginya mata qaddama, dosa-dosanya yang lalu, min dambihi, dari dosanya. Mata qaddama, apa-apa yang sudah lalu, min dambihi, dari dosanya. Nah ini kalau kita puasa dan mengisi Ramadan dengan rangkaian ibadah karena iman dan mengharapkan ridho Allah, maka semua dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah. Wa qultu, kemudian penyusun kitab ini Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad menjelaskan, wal iman, yang disebut iman, yakin itu apa? Huwa, yang disebut yakin itu adalah at-tasdiqu, membenarkan, mempercayai apa yang ditetapkan, yang disabdakan oleh Rasulullah. At-tasdiqu biwa'dillahi, dengan janji Allah, wahtisabu. Sedangkan apa yang disebut ihtisab, wal imanu huwa at-tasdiqu biwa'dillah, iman itu adalah percaya, yakin terhadap janji Allah. Wahtisab, dan yang disebut istisab, huwa al-ikhlasu lillah, ikhlas semata-mata karena Allah. Wal ikhlasu lillah, ikhlas semata-mata karena Allah. Wallahu a'lam, dan hanya Allah yang maha mengetahui maksudnya. Walis shaimi, nah ini jadi jelas ya dalam hadis tersebut, man soma Ramadana wa qomahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang melakukan puasa dan ibadah di bulan Ramadan tersebut iman dan ihtisab, semua dosanya diampuni oleh Allah. Artinya bagaimana? Dia bersih dari dosa. Tandanya bersih dari dosa itu apa? Nah, tandanya bersih dari dosa itu seperti anak kecil, bayi. Seperti anak kecil. Artinya apa? Anak kecil itu siapa saja yang memandang,
seneng. Lah kalau diri kita Ramadan ini kok ketemu sapa wae wong-wong seneng, pertanda dosa-dosa kita di ngapura oleh Gusti Allah. Lah iki nek ketemu bojone ae mangkel. Delok rai saya mulai gitu. Lah nek bojone wae sik mangkel, iki berarti kita belum di ngapura oleh Allah. Gitu. Delok kancane roh nek. Oh, iki kowe meneh koyo gak ono wong liya aja. Lah ini nek lah. Kalau kawannya, kalau saudaranya, kalau temannya melihat kita ini masih nek, ini pertanda kita belum di ngapura oleh Allah. Ingat, tandanya di ngapura oleh Allah apa? Setiap orang senang kepada kita. Bodoh seperti anak kecil itu kan fitrah. Maka siapapun yang ketemu senang, kepingin nyekel, kepingin mencium, kepingin ngasih, kepingin gendong. Kenapa? Karena senang. Lah nek awake dhewe kok belum disenengi. Ketemu bojone, ketemu maratuane ora patek nganu. Ketemu dulure, wah iki aja njaluk utang, kirene arep nyelih utang, malah mangkel meneh. Lah ketika posisi kita seperti itu, berarti kita belum mendapatkan pengampunan Allah. Jelas nggak kira-kira? Lah terus bagaimana supaya puasa kita, ibadah kita yang kita lakukan membuahkan seperti itu? Yakni membuahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Ya. Tuh, itu gimana caranya supaya puasa kita, ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini membuahkan ampunan Allah. Itu caranya bagaimana? Lah maka dikatakan walis shaimi adabun. Dan itu tetap bagi orang-orang yang menjalani puasa ada pun beberapa tata krama layak mulu siyamuhu illa biha, yang tidak akan pernah sempurna puasanya illa biha kecuali menjalankan adab-adab tersebut. Nah maka kita perlu koreksi, puasa kita itu sudah sesuai dengan adab itu apa belum? Kalau puasa kita belum memenuhi adab tersebut, ya puasa kita nggak akan sempurna. Nah, puasa kita tidak akan sempurna. Famin ahammiha, dan setengah dari yang paling pentingnya adab. Famin ahammiha, dan sebagian dari paling pentingnya adab. Apa yang paling penting? Pertama, ayah fadholisanahu anil kadibi wal ghibati. Pertama, kita harus menjaga lisan kita dari dusta dan dari ghibah, juga dari omongan yang sia-sia. Pertama itu. Lah artinya apa? Lisan ini selama Ramadan, selama puasa, ayo kita jaga. Jangan berkata yang dusta, jangan ghibah ngerasani kancani, apalagi fitnah, juga jangan melakukan perkataan-perkataan yang sia-sia. Wanil khawdi fi ma la ya'nihi, dan menghindari ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya. Nah, itu pertama, menjaga lisannya. Yang kedua, wayah fadho ainaihi wa udhunaihi anil istimai wan nadhari ila ma la yahillu lahu. Yang kedua, menjaga matanya dari melihat sesuatu yang enggak halal. Terus menjaga telinganya dari mendengarkan sesuatu yang tidak halal. Wa kadzalika, juga demikian, yahfadzu batnahu antana wulil harami wasyubhati. Kemudian juga menjaga perutnya dari makanan dan minuman yang haram atau yang syubhat. Khususon indal iftari, paling utama ketika kita berbuka. Jadi sapunuan nalika buka iku kudu dijaga bener, jangan sampai syubhat apa meneh haram.
Nah ini jangan sampai kena apa? Karena puluhan pertama yang masuk ke dalam perut kita ketika kita berbuka puasa, itu yang akan dirasakan oleh seluruh anggota tubuh kita. Mula usahakan pokoknya puluhan pertama itu teguhan pertama itu yang masuk itu jangan sampai syubhat apalagi haram. Ketika yang pertama kali masuk ini kok haram, ya sudah. Tubuh kita akan terbentuk dari barang haram. Nah ini bagian pertama. Jadi menjaga perut kita dari makanan-makanan haram terutama ketika kita melakukan buka. Yajtahidu jiddan alla yuftira illa alal halali, dan hendaklah berusaha sungguh-sungguh agar dia tidak berbuka puasa kecuali dengan sesuatu yang halal. Nah ini bagian ini. Lah mulai sekarang kita koreksi dari adab-adab tersebut, ini yang sudah bisa kita praktekkan itu yang mana? Ini baru adab dasar ini loh, adab dasar. Kalau kita sudah bisa menjalankan adab dasar ini, ya insya Allah itu nanti enteng. Ya. Baik itu gambaran tentang bagaimana puasa kita mendapatkan hikmah seperti tadi, berbuah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak menjalankan adab-adab tersebut, nanti kita masuk di dalam hadis Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju wal atos. Banyak orang yang berpuasa, banyak, tapi dia tidak mendapatkan hikmah apa-apa. Boro-boro hikmah, pahalanya aja nggak dapat. Dia cuma dapat lapar dan haus tok. Akhirnya begitu datang maghrib balas dendam. Nah, begitu datang maghrib balas dendam entek-entekan. Kenapa terjadi seperti itu? Jangankan hikmahnya, pahala puasanya aja tidak dapat. Kenapa nggak dapat? Karena adabnya puasa tidak dijaga. Nah itu baru adab dasarnya. Adab dasarnya itu seperti itu. Nah makanya sebetulnya sangat dianjurkan kalau bulan puasa kuwi ya, kalau dulu itu kiai-kiai orang-orang soleh yang bertakwa itu mengundang jamaah itu untuk buka bersama. Kalau yang mengundang itu orang soleh, orang yang bertakwa, wis mesti rezekinya itu halal. Makanya kalau para habaib, para ulama, para wali itu mesti itu mengadakan buka bersama itu rame-ramean. Kenapa? Karena mereka ingin supaya jamaah itu mendapatkan makanan yang halal dan akhirnya hatinya menjadi terang, pikirannya menjadi bersih. Loh, kalau sekarang enggak, sekarang yang banyak melakukan buka bersama pejabat. Lah kalau pejabat yang mengundang buka bersama, ini rezekinya kuwi subhat. Nah, rezekinya itu subhat. Malah mungkin di situ haram. Kenapa? Wong memang hak rakyat yang enggak diberikan. Lah maka ada riwayat. Ada cerita di Pasuruan. Karena Pasuruan itu disebut sebagai kota wali. Lah suatu hari diadakanlah undangan buka bersama. Para ulama se-Kabupaten Pasuruan itu kumpul. Saat para ulama se-Kabupaten Pasuruan kumpul. Nah, begitu datang waktu maghrib, semua menikmati hidangan yang disediakan oleh bupati. Tapi ada satu orang yang duduk di pojok itu, ketika semua orang sudah mulai berbuka, dia ngerogoh bungkusan dari kantongnya dibuka, terus dia berbuka dengan bungkusan itu. Akhirnya kiai yang ada di sampingnya ini penasaran, kok orang ini tidak mau menikmati hidangan ini. Nah, kemudian ditanyalah orang itu, Pak, Bapak ini siapa? Saya bukan siapa-siapa. Saya bapaknya bupati. Ternyata deh bapaknya bupati. Lah sampean bapaknya bupati nih? Iya. Lah kok sampean kenapa kok sampean bawa makanan sendiri? Padahal ini disediakan. Iya. Semenjak anak saya jadi bupati, saya tidak terlalu berani makan di rumah dia.
Kenapa? Karena saya khawatir makanan yang disediakan itu syubhat. Jadi saya selalu membawa dari rumah sendiri. Lah iki padahal anaknya bupati. Loh nek sekarang kan banyak wong sing kepingin ngambil keuntungan dari bupati. Tapi ini suatu contoh. Kenapa si bapak itu seperti itu? Karena dia tidak mau daging tubuhnya itu tumbuh dari rezeki yang syubhat. Lah ternyata apa? Hikmah berikutnya diketahui. Cucu-cucu beliau itu menjadi ulama-ulama hebat. Kenapa? Karena walaupun anaknya jadi bupati, sampai keluarganya, ternyata bupatinya sendiri nggak ikut makan di situ. Hebat nggak coba? Bupatinya sendiri nggak ikut makan, itu diberikan semua kepada orang. Termasuk keluarganya, istri dan anaknya, itu nggak boleh makan dari gaji bupati. Ah, itu kira-kira nemu nggak yang seperti itu? Lah ini. Nah, ketika ada yang seperti itu apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini gambarannya. Baik, silakan sebelum lanjut ada pertanyaan.